Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Asia, NIM 2119004, kelas PAI 5A angkatan 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang memahami akhlak adab yang baik ketika melakukan takziah. Nah, di sini ada 4 macam yang akan saya jelaskan. Yang pertama, tentang pengertian adab takziah. Yang kedua, dasar hukum takziah. Yang ketiga, nilai positif takziah. Yang keempat, yaitu adab takziah. Yang pertama yaitu tentang pengertian takziah. Di sini, takziah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguatkan saudara, keluarga, sahabat, atau teman yang ditinggalkan almarhum atau almarhumah, juga mendoakan jenazah kerabat atau keluarga yang meninggalkan saudara kita tersebut. Maksudnya, takziah ini merupakan salah satu perbuatan atau kegiatan yang dilakukan orang untuk menyatakan turut berduka cita atau belasungkawa kepada relasi atau kerabat yang sedang mengalami ujian atau cobaan berupa kepergian atau kematian seseorang terdekat. Takziah ini dilakukan berdasarkan apa yang telah Nabi contohkan kepada umatnya dan bersifat sunnah. Meski begitu, melakukan takziah ini juga bisa berarti sebuah kewajiban bagi orang muslim, karena kita sesama umat muslim harus saling membantu dan menguatkan satu sama lain di saat senang dan susah. Dengan takziah ini, umat Islam yang mengamalkannya juga dijanjikan pahala dan kemudahan yang banyak dari Allah. Nah, kita juga dapat mendoakan pengampunan bagi mayat yang meninggalkan kerabat kita saat takziah. Tak hanya itu, kita juga dapat mendoakan kebaikan untuk kerabat kita agar dapat menjalani kehidupan dengan baik dan mudah setelah ini. Juga takziah ini merupakan suatu perbuatan yang sangat terpuji. Kenapa? Sebab orang yang telah ditinggal mati dalam keadaan sedih, maka kita sebaiknya datang untuk menghibur dan memberikan nasihat untuk memberikan kekuatan mental agar keluarga yang ditinggal tetap tabah dalam menerima ujian. Itu Quran Surah Al-Baqarah 156 sampai 157. Selanjutnya yang kedua yaitu dasar hukum takziah. Di dalam hukum takziah ini sendiri juga mengatakan bahwa takziah merupakan sunnah. Ini sudah mencakup urusan amar makruf dan nahi, dan ini termasuk ke dalam firman Allah, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Nah, bukan hanya itu saja. Menurut Imam Nawawi, Imam Hambali, Imam Sufyan As-Tsauri, takziah ini disunahkan sebelum jenazah dikuburkan dan hari sesudahnya. Selanjutnya, Imam Hanafi juga berpendapat bahwa takziah disunahkan sebelum jenazah dikuburkan. Orang yang melakukan takziah ini adalah mereka yang mampu merasakan kesedihan atau duka yang dialami saudaranya. Hal ini jelas termasuk dalam kategori amar makruf nahi munkar yang merupakan salah satu fundamen ajaran Islam. Lebih dari itu, takziah adalah aplikasi dari sikap saling menolong dan bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam pandangan Rasulullah SAW, takziah merupakan nilai atau keutamaan tinggi bagi yang melakukannya, yang berbunyi, tidaklah seorang mukmin yang melakukan takziah atas musibah yang menimpa saudaranya kecuali Allah akan memakaikannya untuknya permata kemuliaan pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya yang ketiga yaitu tentang nilai positif takziah.
yaitu orang yang melakukan takziah adalah mereka yang mampu merasakan kesedihan atau duka yang dialami saudaranya. Bukan hanya ini saja, ada banyak nilai positif di dalam takziah. Dengan melakukan takziah, biasanya orang tersebut akan terdorong untuk bermuhasabah atau introspeksi atas semua aktivitas yang telah dilakukannya, sehingga tumbuh keyakinan akan datangnya kematian, dan juga meringankan beban musibah yang diderita tuan rumah, juga memotivasinya untuk terus bersabar dan berharap pahala dari Allah dan ridho dengan ketentuan atau qadar Allah dan menyerahkannya kepada Allah. Juga nilai positif takziah ini juga mendoakannya agar musibah tersebut diganti oleh Allah dengan sesuatu yang baik. Lanjut ke 4, yaitu adab takziah. Yang pertama yaitu menghibur yang kena musibah. Maksudnya menghibur keluarga mayat dengan menganjurkan supaya mereka bersabar terhadap takdir Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamman fal tasbir wal tahtasib." Artinya, sesungguhnya milik Allah untuk mengambilnya dan miliknya untuk diberikan, dan segala sesuatu di sisinya dengan ketentuan yang sudah ditetapkan waktunya. Maka hendaknya engkau sabar dan ihtisab. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua yaitu bersikap sopan dan berbicara dengan santun. Maksudnya, dalam bercakap, janganlah kita mengeluarkan pembicaraan yang dapat menambah kesusahan bagi ahli waris si mayat. Juga kita harus membatasi percakapan sewaktu bertakziah dengan patut, dan jangan sekali-kali bersendau gurau dengan mengeluarkan ketawa yang terbahak-bahak. Hindarilah perbuatan yang tidak sesuai dengan suasana, seperti permainan kartu atau dan lain-lain. Yang ketiga, mengikuti penyelenggaraan jenazah. Maksudnya, ikutilah dengan sempurna, yaitu dengan menyolatinya, memandikannya, mengantarkan jenazah hingga sampai ke makam. Karena di dalam hadis mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melayat jenazah muslim karena iman dan ikhlas, ia menyertainya hingga sholat jenazah dan menyelenggarakannya ke makam, maka dia membawa pahala 2 khirat. 1 khirat semisalnya itu bukit Uhud. Dan barang siapa yang ikut sholat jenazah kemudian pulang sebelum jenazah itu dimakamkan, maka ia membawa pulang pahala 1 khirat. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yang keempat, dilakukan kepada siapa saja yang kena musibah. Maksudnya, takziah ini dilakukan kepada seluruh orang yang tertimpa musibah, baik itu orang tua, anak-anak, dan apalagi orang-orang yang lemah. Lebih khusus lagi kepada orang-orang tertentu dari mereka yang merasakan kehilangan dan kesepian karena ditimpa musibah tersebut. Yang kelima itu disunahkan untuk membuat makanan bagi keluarga mayat. Maksudnya itu, kita sepatutnya orang yang sedang tertimpa kesusahan tidak patut diberi beban, tetapi tetangga atau keluarga yang lain yang seharusnya mengirim makanan yang sudah masak untuk keluarganya yang sedang susah. Dengan begitu, kita dapat membantu membuat makanan karena mereka sibuk dengan musibah yang menimpanya, dan keluarga mayat tidak dibenarkan membuat makanan untuk orang yang datang jika akan menambah beban musibah mereka karena menyerupai perbuatan orang jahiliyah.
Nah, di dalam dalil takjiyah dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah agar kita mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, serta berdoa Allahumma azurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, yang berarti, ya Allah, berikanlah aku pahala karena musibah ini dan tukarlah bagiku dengan yang lebih baik. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata dari penjelasan saya tentang materi tentang takjiyah, saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.